Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar bersama tentang peluang versi Olimpiade Sederhana. Soal yang pertama, suatu tes matematika terdiri dari 5 soal pilihan ganda dengan 5 pilihan dan hanya ada 1 pilihan yang benar. Jika dia menjawab soal secara menerka atau asal-asalan, tentukan peluang tepat 2 soal dijawab dengan benar. Di sini setiap soal ada 5 pilihan atau 5 option. Jadi ada 5 option dan hanya ada 1 jawaban yang benar. Jadi hanya ada 1 jawaban yang benar. Misalnya, opsinya adalah A, B, C, D, dan E. Maka dari sini, karena hanya ada 1 jawaban yang benar, maka peluang dia menjawab benar adalah 1 dibagi seluruhnya ini, ada 5. Kemudian peluang dia menjawab salah adalah sisanya ada 4. Jadi peluang menjawab salah 4 dibagi 5. Selanjutnya, misalnya ini soal yang nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, 4, dan soal nomor 5. Sekarang andaikan yang benar adalah nomor 1, berarti di sini peluangnya 1/5. Kemudian yang benar nomor 2, peluangnya 1/5. Karena tepat ada 2 soal yang benar, berarti yang 3 soal ini masing-masing salah, sehingga peluangnya 4/5. Peluang soal nomor 4 juga 4/5, yang nomor 5 juga 4/5. Dari sini maka peluang yang dimaksud, jadi peluang yang dimaksud adalah 1/5 kali 1/5 kali 4/5 kali 4/5 kali 4/5. Kita tahu bahwa soal yang benar bisa 1 sama 2, bisa juga 1 sama 3, atau 2 dengan 5, atau yang lainnya. Karena di sini tepat 2 soal yang benar. Benar nomor 1 dan 2, atau benar nomor 2 dan 1 adalah sama. Sehingga di sini dikalikan lagi 5 soal, diambil 2 yang benar dengan menggunakan kombinasi. Karena yang benar 3 dan 4 atau 4 dan 3 sama. Kemudian kita sederhanakan, peluang yang dimaksud sama dengan ini 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3 kali, 4 pangkat 3 dibagi 5-nya ini sebanyak 5 kali, berarti 5 pangkat 5 kali kombinasi 5 dengan 2, berarti 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2, 3 faktorial kali 2 faktorial. Kita sederhanakan, 4 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 5 kali 5, 4, 3 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial. Ini disederhanakan sehingga menjadi 4 pangkat 3 kali, ini disederhanakan 2 dibagi, ini disederhanakan sehingga tinggal 4, 5 pangkat 4. Peluang yang dimaksud sama dengan 4 pangkat 3 64 kali 2 128 dibagi 5 pangkat 4
625. Soal yang nomor 2. 15 bilangan prima yang pertama dituliskan berturut-turut pada 15 kartu. Berarti kita cari 15 bilangan prima yang pertama, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, kemudian 17, 19, 23, kemudian 29, 31, selanjutnya 37, 41. Ini sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kurang 2 lagi, 43 dan 47. Ini 15 bilangan prima yang pertama. Kemudian diambil 2 kartu secara acak tanpa dikembalikan. Tentukan peluang terambil 2 kartu dengan jumlah 2 bilangan yang tertulis adalah bilangan prima. Berarti mengambil 2 kartu yang jika dijumlah tetap bilangan prima. Ingat bahwa semua bilangan prima adalah bilangan ganjil kecuali 2. Maka 2 bilangan yang terambil tidak mungkin dua-duanya selain 2. Sehingga salah satunya haruslah bilangan 2 ini. Karena ganjil dengan ganjil nanti ketemunya genap, dan bilangan prima genap itu hanya 2. Jadi pasangan 2 bilangan yang diambil kalau dijumlah bilangan prima adalah 2 sama 3. Ini kalau dijumlah ketemu 5. Kemudian 2 dengan 5 kalau dijumlah ketemu 7. Selanjutnya 2 dengan berapa? 11 ketemunya 13, tetap prima. Kemudian 2 dengan 17 kalau dijumlah 19, tetap prima. Kemudian 2 dengan berapa? 29 kalau dijumlah 31, tetap prima. Selanjutnya 2 dengan 41 kalau dijumlah tetap prima, yaitu 43. Selesai. Sehingga di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini ada 6 pasang. Selanjutnya yang diminta adalah peluang terambil 2 kartu dengan jumlah yang tertulis adalah bilangan prima. Ini berarti peluang yang dimaksud adalah 6. Ini yang dimaksud 6 ini. Kemudian dibagi dengan pengambilan 2 bilangan dari seluruh bilangan yang ada, yaitu dari 15 bilangan. Berarti di sini 15 kombinasi 2 atau 15 diambil 2. Kita sederhanakan. 6 dibagi 15 faktorial dibagi 15 dikurangi 2, 13 faktorial kali tetap 2 ini 2 faktorial. Kemudian kita sederhanakan. 6 dibagi 15 kali 14 kali 13 faktorial, kemudian dibagi 13 faktorial kali 2. Ini jelas habis, sehingga tinggal 6 dibagi 15 kali 14 dibagi 2. Ini disederhanakan, 14 bagi 2 itu diperoleh 7, sehingga tinggal 6 dibagi 15 kali 7. Kemudian kita sederhanakan lagi, masing-masing dibagi dengan 3, sehingga 6 ini dibagi 3 ketemu 2, dibagi 15 dibagi 3 ketemu 5, kemudian dikalikan 7, sehingga diperoleh
5 kali 7 35. Jadi peluang yang terambil adalah 2 kartu yang jika dijumlah tetap bilangan prima adalah 2 dibagi atau 2/35. Kemudian soal yang nomor 3. Bilangan-bilangan 3, 4, dan 7 disubstitusikan sembarang dan boleh berulang untuk menggantikan nilai A, B, dan C. Artinya A ini bisa diganti 3, 4, atau 7. B juga begitu, bisa diganti 3, 4, atau 7. Begitu juga dengan C. Pada persamaan kuadrat ini A-nya, B-nya, dan C-nya. Tentukan peluang bahwa persamaan kuadrat tersebut mempunyai akar-akar real. Sebuah persamaan kuadrat mempunyai akar-akar real jika diskriminannya lebih besar atau sama dengan 0. Sehingga di sini diskriminan itu B kuadrat dikurangi 4AC lebih besar sama dengan 0. Ini kita pindah ruas menjadi B kuadrat lebih besar dari 4 kali A kali C. Selanjutnya kita cek untuk B sama dengan 3. Jadi kita cek yang 3 dulu untuk B-nya. Maka diperoleh 3 kuadrat lebih besar atau sama dengan 4 kali A kali C. Ini kalau kita hitung 9 lebih besar atau sama dengan 4 AC. Ingat di sini 9. A dan C jika kita gantikan dengan 3, 3 kali 3, 9 kali 4, 36. 9 lebih besar sama dengan 36. Jelas di sini tidak memenuhi. Sehingga tidak ada nilai A dan C yang bisa diwakili oleh 3, 4, atau 7. Kemudian kita coba B sama dengan 4. Maka diperoleh 4 kuadrat lebih besar atau sama dengan ini. 4 kali A kali C. 4 kuadrat 16 lebih besar sama dengan 4 kali A kali C. Andaikan A dan C masing-masing kita gantikan bilangan yang terkecil yaitu 3, berarti 4 kali 3 12. 12 kali 3 36. 16 lebih besar atau sama dengan 36 adalah pernyataan yang salah. Sehingga di sini tidak ada nilai A dan C yang memenuhi baik 3, 4, ataupun 7. Kemudian yang B sama dengan 7 kita coba, kita masukkan 7 kuadrat lebih besar atau sama dengan 4 kali A kali C. 7 kuadrat 49 lebih besar atau sama dengan 4 AC. Selanjutnya kita cek untuk B sama dengan 7. Jadi tadi 49 lebih besar sama dengan 4 AC. Sekarang misalnya kita ambil A sama dengan 3 dan C sama dengan 3. Kita substitusikan ke sini. 49 lebih besar sama dengan 4 kali A-nya diganti 3, C-nya diganti 3. 4 kali 3 12, 12 kali 3 36. Berarti ini memenuhi. Kemudian kita coba lagi, A sama dengan 3, C-nya kita ganti dengan 4. Maka diperoleh 49 lebih besar sama dengan 4 kali A kali C. Kita hitung 4 kali 3 12, 12 kali 4 48. Masih tetap memenuhi karena 49 lebih besar dari 48. Kemudian ini kita balik, A-nya sama dengan 4, kemudian C-nya sama dengan 3. Ini kasusnya sama dengan kasus yang kedua ini.
49 lebih besar dari 4 kali A kali C, tetap memenuhi. Selanjutnya kita coba A sama dengan 3 dan C sama dengan 7, maka diperoleh 49 lebih besar dari 4 kali A kali C. 4 kali 3 12, 12 kali 7 84. Tidak mungkin 49 lebih besar dari 84, jadi ini tidak memenuhi. Jika kita coba dengan angka-angka yang lain, sudah tidak ada yang memenuhi, sehingga yang memenuhi hanya ada 3 ini, yaitu yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Sehingga peluang yang dimaksud adalah bahwa persamaan kuadrat mempunyai akar-akar real, ada 3 ini yang dimaksud. Maka peluang yang dimaksud adalah ada 3 itu dibagi dengan kemungkinan dari nilai A. A ini bisa 3, bisa 4, bisa 7. Berarti A itu bisa 3 kemungkinan kali B. B itu juga bisa 4, bisa 3, bisa 7. Dan C juga sama, bisa ada 3 kemungkinan. Jadi 3 dibagi dengan 3 kali 3 kali 3. Ini kita sederhanakan, diperoleh 1, sehingga peluang yang dimaksud adalah 1/9.